ini kita akan membahas trip and tips untuk keliling ke Samosir dengan budget terjangkau atau hemat. Nah, kali ini aku mau bahas ke kalian tips-tipsnya kayak mana biar kita bisa jalan-jalan tapi hemat. Nah, karena nggak semua orang yang jalan-jalan ataupun traveling itu yang punya budget lebih atau punya uang banyak. Mungkin dia punya alasan sekedar jalan-jalan, refreshing, atau hanya membuang penat, atau pengen sendiri gitu. Jadi banyak yang suka solo traveling, aku juga suka banget. Makanya aku mau ngasih tip and trick. Samosir itu merupakan kabupaten yang dikelilingi sama Danau Toba, makanya sering disebut itu surga dunia. Pokoknya negeri indah kepingan surga, itu yang menjadi sering sebutan atau istilah dari Kabupaten Samosir. Karena dari Samosir, dari sudut manapun kita akan dapat menikmati dan melihat keindahan Danau Toba, dan banyak sekali keindahan alam Samosir yang mulai dari pegunungan, lembah, cantik banget. Jadi kita setiap sudut itu bisa menikmati keindahan alam yang sangat luar biasa. Teman-teman aku yang mau ke Samosir tapi berada di luar Sumatera, nah kalian bisa menggunakan pesawat ataupun darat bisa ya. Kalau di Sumatera, semisal di Palembang, di Jambi itu bisa juga via darat menggunakan bus. Dan untuk teman-teman yang mau naik pesawat bisa juga salah satu yang aku rekomendasikan yaitu AirAsia yang sering promo. Jadi bagi kita yang suka jalan-jalan dengan budget yang terbatas, kita bisa menggunakan promo. Jadi jauh-jauh hari kalian udah harus lihat promo penerbangan ke Kuala Namu atau ke Siborong-Borong. Nah, itu kan ada 2 pesawat yang bisa kalian gunakan menuju Samosir. Dari Kuala Namu bisa atau dari Siborong-Borong. Kemudian penginapan yang mana kalian pilih? Ada hotel, ada homestay, ada penginapan gitu. Kalian harus tentukan budget kalian berapa. Nah, kalau di Samosir itu cukup relatif, apalagi di tuk-tuk itu ya guys, itu banyak sekali variasinya, jadi kalian yang tentukan sendiri. Nah, di Pangururan juga ada homestay yang 100, 200, dan 300. Jadi jauh-jauh hari udah harus kalian persiapkan mau nginep di mana dan berapa budgetnya. Atau kalian udah bisa searching mau nginep di mana yang dekat tempat tujuan kalian nanti. Jadi kalian nggak akan keteteran. Jadi kalian juga bisa pesan jauh-jauh hari dari aplikasi. Nah, aplikasi yang sering promo itu seperti Agoda, Traveloka, wisata alam yang mungkin kita nggak perlu bayar gitu, tapi nggak kayak yang lain lah. Maksudnya di pinggir jalan kita menikmati keindahannya. Siapkan budget berapa, nginep di mana dan kemana setelah di Samosir. Nah,
Nah, kalian juga harus mempersiapkan. Semisal kalau kalian naik pesawat, nah kalian boleh banget nih, kalau tips dan trik dari aku, kalau kalian ke Kuala Namu, kalian menggunakan setelah sampai di bandara nih, turun dari pesawat, kalian bisa langsung naik Damri menuju Ajibata. Nah, dari Ajibata bisa nanti kalian langsung menyeberang ke Pulau Samosir. Di bandara Siborong-Borong bisa menuju Ajibata. Nah, dari Ajibata teman-teman bisa nyebrang ke Pulau Samosir. Tadi kan udah menentukan kemana dan di mana. Nah, kalau rekomendasi dari aku, kalau kalian mau nginap yang banyak turis dan view-nya yang kayak cakep banget. Nah, kalau di tuk-tuk itu cakep banget karena itu kayak Balinya Samosir. Disitulah pusatnya turis karena memang terkenalnya Samosir itu adalah tuk-tuk saking cantiknya gitu, dan banyak pilihan tempat yang kayak penginapan dan makanannya juga di sana. Tapi kalian harus ingat kan, kalau mau hemat kan, jadi pilih-pilih tempat yang memang sesuai kantong kalian ya. Dan view-nya bagus banget karena memang dia pas kayak di pinggiran Danau Toba dan view-nya itu cakep banget. Untuk menghemat budget, kalian bisa naik kapal feri atau kapal kayu. Kapal kayu itu 15.000 per orang. Kemudian ada kapal feri itu 10.000. Jadi tergantung kalian pilih mana atau mau coba dulu. Pertama, kapal kayu itu sensasinya agak berbeda sih. Jadi kayak kerasa gelombang air danau itu lebih kerasa gitu. Tapi sedangkan kapal feri itu lebih kayak lambat karena memang kapasitas besar dan bawahnya juga banyak, tapi enak juga, lebih tenang gitu. Dan kalian bisa pilih yang mana untuk sampai ke Pulau Samosir. Nah, setelah itu sampai ke penginapan tujuan kalian. Kalau tadinya di tuk-tuk, nah kalian bisa langsung naik kapal kayu, bisa diantar ke tuk-tuk dan kelilingi Pulau Samosir, baru Pulau Sumateranya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri bisa 1 hari, tapi itu kita harus cepat-cepat, minimal setengah jam di satu objek wisata. Atau kalian bisa tentukan kemana aja gitu, dan tentukan budgetnya berapa biar nggak boncos. Keindahan alam yang minim budget, nah aku ada rekomendasi nih. Jadi setiap sudut Samosir itu, tepi jalan pun bisa kita nikmati keindahannya dan ambil foto. Ya itu nggak bayar gitu, jadi kita ambil foto, take video ataupun apa tuh nggak akan bayar karena memang tepi jalan kan. Dan keindahan Pulau Samosir yang dikelilingi sama danau itu cakep banget, serius sih. Nah, jadi kalian tentukan mau kemana, contohnya mau ke Bukit Holbuk, mau ke Bukit Sepira, atau yang lainnya kalian harus tentukan kemana. Dan untuk itu kalian juga harus mempersiapkan atau juga sewa sepeda motor. Nah, kalau kalian sendiri nggak masalah sih karena ada Google Maps dan Samosir itu aman, nggak ada kejahatan, nggak ada pencurian, jadi aman ya. Nah, jadi kalian setelah dapat sepeda motornya, udah tentukan kemana, kalian bisa keliling Pulau Samosir. Jangan lupa bawa bekal minuman atau makanan untuk jaga-jaga ketika lapar atau haus di tepi jalan, karena Samosir itu kan apalagi Pulau Samosir itu kan di tengah-tengah dia gitu. Ada dia memang tempat perumahan warga, ada nanti hutan, ada nanti memang dia kayak apa gitu. Pokoknya nggak semua tempat di Samosir itu ada warung. Ada kalanya memang kayak hutan, ke arah ke Sepira itu kan nggak semua langsung dapat rumah warga. Jadi kita bawa bekal. Dan memang kalau di Samosir karena objek wisata dan banyaknya turis sama wisatawan, agak sedikit mahal sih kalau untuk makanan, tapi minuman masih bisa dijangkau ya. Kalau untuk makanan paling murah itu 20.000, 25.000. Nah, untuk menghemat budget ala kita solo traveling, nah kita bawa bekal biar hemat gitu.